Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kita. Kita sudah sampai ke pelajaran yang kelima dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Li'Ibadin Natiqina Biha. Baik, ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Al-khamis artinya kelima. Baik, di sini ada hiwar, ada percakapan antara dua orang, Sa'id dan Yasir. Ada dua orang namanya Sa'idun dan Yasirun. Baik, kita baca sama-sama. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Dan Yasir menjawab, la hada kitabu Hamidin. La hada kitabu Hamidin. Baik. Artinya kitab artinya udah kita bahas ini, artinya apakah kitab Muhammad, kitabu Muhammadin, kitab artinya buku, Muhammad nama orang, berarti bukunya Muhammad. Hada ini, apakah ini bukunya Muhammad? Ya ini ada dua ya di sini ya. Ya yang pertama ini artinya ini kata huruf nida namanya dalam bahasa Arab. Huruf nida itu apa? Huruf untuk memanggil, ya, huruf panggilan. Ya, kita terjemahkan apa dalam bahasa Indonesia? Terjemahkan wahai. Ya Yasiru, wahai ya Yasir. Kalau di Al-Quran kan sering kita dengar ya ayyuhalladzina. Ya yang pertama itu namanya huruf nida atau huruf panggilan. Kalau kita terjemahkan menjadi wahai. Jadi, apakah ini bukunya Muhammad, wahai Yasir? Jadi ya yang kedua ini namanya ya, Yasir. Kalau ya yang pertama itu yang tambahan tadi, yang artinya panggilan. Kemudian Yasir menjawab, la hada kitabu Hamidin. Karena tadi pertanyaannya dengan a, maka jawabannya sebagaimana kita katakan dulu harus diawali dengan na'am atau la. Di sini dengan la. Hada kitabu Hamidin. Ini adalah kitabnya Hamid. Ini bukan kitabnya Muhammad, tapi punyanya Hamid. Baik. Kemudian Sa'id bertanya lagi, aina kitabu Muhammadin? Kalau begitu yang mana kitabnya Muhammad? Aina artinya di mana? Yasir menjawab, huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa ini kita katakan domir atau kata ganti. Artinya dia, laki-laki, mudzakkar. Nah, dia laki-laki kembalinya kemana? Nah, kembalinya ke kitab atau ke Muhammad? Nah, kembalinya ke kitab. Kenapa bukan Muhammad? Kan Muhammad juga mudzakkar, kitab juga mudzakkar, tapi kok kembalinya ke kitab bukan ke Muhammad? Karena yang ditanyakan di sini adalah kitabnya Muhammad, bukan orangnya, bukan Muhammadnya yang ditanya. Nah, maka huwa di sini kembalinya ke Muhammad. Kalau di sini seandainya Aisyah, maka tetap domirnya huwa di sini. Misalkan kitabu Aisyah, huwa jawabannya, karena dia kembalinya ke kitabnya, bukan ke pemiliknya. Pemiliknya terserah mau laki-laki, perempuan, mudzakkar, muannats, nggak peduli. Yang kita jadikan patokan itu adalah benda yang ditanyakan. Gitu ya. Misalkan kita katakan, saya melihat pintu masjid. Ya, saya melihat pintu masjid, yang dilihat itu pintu atau masjidnya? Pintu masjidnya, pintu yang ada di masjid, bukan pintu rumah, bukan pintu sekolah, bukan juga masjidnya doang, tapi pintunya. Ya, baik. Kemudian Sa'id menjawab, huwa 'alal maktabi hunaka. Berarti huwa di sini kembalinya ke kitab. 'Alal maktabi hunaka. Hunaka artinya di sana. Kalau huna artinya di sini, maka hunaka artinya di sana. Baik. Dan Sa'id mengatakan, aina daftaru Ammarin? Mana daftarnya si Ammar? Daftar artinya buku tulis. Mana buku tulisnya Ammar? Yasir menjawab, huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa di sini kembalinya kemana? Sama seperti yang tadi, kembalinya ke daftar. Nah, kembalinya ke daftar, bukan ke Ammarnya ya. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Dia berada di atas meja guru. Apa yang berada di atas meja guru? Bukunya atau amarnya? Bukunya. Kalau amar ngapain atas meja guru?
Ya. Baik. Kemudian Said, qalamu man hadza ya Aliyu. Qalamu man hadza ya Ali ya Aliyu. Said mengatakan qalam, pulpen. Man, siapa? Hadza, ini wahai Ali. Pulpennya siapa? Ini wahai Ali. Maka Ali menjawab, hadza qalamul mudarrisi. Ini penanya mudarris. Ini penanya guru. Dan Said bertanya lagi, aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibah? Haqibah itu artinya tas. Nah, haqibatul artinya tas. Mana tasnya mudarris? Tasnya guru. Maka haqibah di sini mudzakkar atau muannas? Muannas, karena ada tak marbutohnya. Maka kita gunakan domir hiya di sini. Hiya kembalinya ke mana? Ke haqibah. Ya. Jadi hiya di sini kembalinya ke haqibah. Kenapa kalau mudarris? Karena bukan mudarris yang ditanyakan ke tasnya mudarris. Maka jawabannya hiya tahtal maktabi. Apa di tahta? Tahta artinya di bawah. Ya, keterangan ya. Hiya tahtal maktabi. Tahta artinya di bawah. Nah, itu sesuai gambarnya. Tasnya ada di bawah dua meja. Baik. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan ini? Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, kita akan belajar tentang idhofah. Apa itu idhofah? Penyandaran. Kemudian kita di sini akan belajar tentang penggunaan ya. Nah, penggunaan ya. Ya yang artinya wahai tadi. Itu akan kita pelajari di sini. Apa saja pengaruh yang ditimbulkan. Kemudian apalagi yang kita pelajari di sini? Kita juga akan belajar tentang penggunaan tanwin. Baik, kapan saja pakai tanwin, kapan saja tidak. Nah, jadi pelajaran yang kelima kita akan belajar 3 hal ini. Kita akan belajar idhofah, penggunaan ya, penggunaan tanwin. Baik, kita mulai dari yang pertama, idhofah, penyandaran. Ya, penyandaran. Baik, mana contohnya? Di luar yang kita baca tadi, ini contoh penyandaran. Kitabu Muhammadin. Nah, yang namanya menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain tentu ada lebih dari satu benda. Nah, jadi penyandaran itu adalah kita menyandarkan satu benda kepada benda yang lain. Kalau di sini kita menyandarkan benda yaitu kitab kepada orang. Nah, orang benda bukan benda, kita anggap benda isim ya. Jadi kita menyandarkan buku kepada Muhammad sebagai pemiliknya. Jadi idhofah itu maknanya apa? Kita ingin menunjukkan kepemilikan. Jadi kalau kita katakan Kitabu Muhammadin, oh ini bukunya milik Muhammad. Itu fungsi idhofahnya. Fungsi dari penyandaran itu adalah untuk menunjukkan kepemilikan. Salah satunya. Ya. Karena ada juga yang lain nanti. Baik. Kemudian apa saja perubahan yang terjadi? Atau sebelum kita ke situ, apa ada contoh yang lain lagi? Tidak. Ada, ini contohnya. Kitabu Hamidin, penyandaran kitab kepada Hamid. Dan mana lagi? Daftaru Marin. Ya, Daftaru Ammarin. Ini juga penyandaran, idhofah. Kemudian Maktabil Mudarris, ini juga penyandaran. Baik, Qalamul Mudarris, Haqibatul Mudarris, ini semuanya adalah penyandaran semua. Karena ada lebih dari satu benda disandarkan kepada benda yang lainnya. Satu benda disandarkan kepada benda yang lain. Baik, sekarang kita kupas apa saja sih perubahan yang terjadi kalau kita menyandarkan sesuatu. Tadi kita ambil contoh Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin ini berasal dari dua kata, yaitu kitabu, ya, kitabun, dan ditambah Muhammadun.
Baik. Baik, ada dua kata di sini, kitabun dan Muhammadun. Perubahan apa yang akan terjadi ketika kita menyandarkan kita gabung dua kata ini menjadi satu? Yang pertama, kata kitabun yang tadinya dia itu memiliki tanwin di atasnya, sekarang tanwinnya harus dihapus, bunyi nunnya harus dihilangkan. Itu kaidahnya yang pertama. Ya, kaidahnya adalah dia tidak boleh memiliki bunyi tanwin tadi. Baik. Kaidah-kaidah dalam idhofah. Yang pertama, baik, sebelum kita masuk situ, kita jelaskan dulu nama-namanya. Baik, kitabun, ya, kata yang pertama ini namanya apa? Kata yang pertama ini dalam bahasa Arab dinamakan mudhof. Kemudian kata yang kedua ini namanya mudhofun ilaih. Ya, jadi dua kata ini mudhof, ini mudhof ya. Oh, di sini dia mudhof. Ya, jadi kata yang pertama itu namanya mudhof, kata yang kedua namanya mudhofun ilaih. Kita lihat mudhofnya di sini adalah apa itu mudhof? Mudhof itu kata yang tidak sandarkan. Kemudian mudhofun ilaih, kemana kita menyandarkannya? Analogikan saja seperti kita menyandarkan tangga ke dinding. Ya, tangga yang kita sandarkan ke dinding itu namanya mudhof. Dinding tempat bersandarnya itu mudhofun ilaih. Gitu ya. Baik. Maka ketika kita menyandarkan satu benda kepada benda yang lain, benda yang kita sandarkan itu namanya mudhof. Benda yang menjadi tempat bersandar itu namanya mudhofun ilaih. Atau bahasa gampangnya, kalau kita menyandarkan kepemilikan, karena salah satu makna idhofah atau penyandaran itu adalah kepemilikan. Bukunya Muhammad. Kalau kita katakan bukunya Muhammad, ya, pemilik buku itu namakan mudhofun ilaih. Benda yang dimiliki itu namanya mudhof. Ya, sekali lagi, kalau ada seorang namanya Muhammad, dia memiliki buku, maka pemiliknya itu namanya mudhofun ilaih. Karena kepada dia disandarkan benda itu. Kemudian benda yang dia miliki yaitu buku, itu dinamakan mudhof, yaitu benda yang sandarkan. Gitu ya. Baik. Maka mudhof itu kaidahnya adalah dia tidak boleh pakai tanwin. Ya. Mudhof tidak boleh pakai tanwin. Jadi nunnya harus, bunyi nunnya pasti harus hilang di situ. Harus dihapus. Itu. Maka kalau kitabun, ini ada tanwinnya kan? Kalau kita buang tanwinnya jadinya apa? Kitabu. Ya, jadinya kitabu. Kemudian perubahan itu kaidah yang berkaitan dengan mudhofnya. Sekarang kalau mudhofun ilaihnya Muhammad, apa perubahan yang terjadi? Perubahan yang terjadi dari Muhammad adalah dia harus berharokat, harus majrur. Majrur itu artinya harus berharokat kasroh. Harus berharokat kasroh. Begini, ini kasroh kan, Kitabu Muhammadi. Seharusnya begini, hanya saja tadi Muhammad itu ada tanwinnya. Maka di sini juga harus pakai tanwin. Jelas ya? Maka di sini juga harus pakai tanwin. Jadinya bukan Muhammadi, tapi jadinya Muhammadin. Kitabu Muhammadin.
Muhammad ini namanya apa? Ini namanya mudhofun ilaih. Muhammadin itu adalah sebagai mudhofun ilaih di sini. Baik. Jadi kitabu mudhof, Muhammadin mudhofun ilaih. Nanti kaidahnya yang kedua, mudhofun ilaih harus kasroh atau kasrotain. Harus kasroh atau kasrotain. Kalau di sini apa namanya ini? Ini namanya kasrotain. Ya, bunyi tanwin ya, Muhammadin. Kalau Muhammadi saja itu kasroh namanya. Baik. Jadi ingat ya, yang warna merah ini namanya mudhof, yang warna biru ini mudhofun ilaih. Sekarang kita ambil contoh yang lain, misalkan tadi contoh yang di kitab tadi qalamul mudarrisi. Ada dua kata di situ, qalamun ditambah al mudarrisu. Baik, qalamun dan al mudarrisu. Sekarang bagaimana kita jadikan gabungannya? Kita gabung dua kata ini, pulpen sama guru. Bagaimana kalau kita mengatakan pulpen miliknya guru? Maka kita ambil mudhofnya dulu. Apa kaidah mudhof tadi? Kaidah mudhof tidak boleh pakai tanwin. Maka tanwinnya kita hapus, qalamun menjadi qalamu. Kemudian al-mudarris sebagai mudhofun ilaih, apa kaidahnya tadi? Kaidahnya mudhofun ilaih harus kasroh atau kasrotain. Ya, kasroh kapan? Kalau ada kapan pakai kasroh? Kalau ada alif lam. Kapan pakai kasrotain? Ya, kalau tidak ada alif lam, gitu ya. Kalau ada alif lam dia pakai kasroh. Ya. Kalau tidak ada alif lam dia pakai kasrotain. Kembali ke kaidah apa? Kaidah yang kita pelajari kemarin, bahwasanya alif lam dan tanwin ini tidak ketemu. Nah, makanya di sini kapan pakai kasrotain? Kasrotain ini kan tanwin ya. Tanwin cuma letaknya di bawah. Nah, kasrotain. Nah, kapan kita pakai kasrotain atau tanwin? Kalau nggak ada alif lam, ya, karena tanwin sama alif lam nggak akan ketemu. Nah, gitu ya. Tapi kalau pakai kasroh, kapan? Ketika ada alif lam. Nah, kalau ada alif lam, berarti tanwinnya harus dihilangkan. Begitu juga sebaliknya. Baik, berarti qalamu, berarti di sini ada alif lamnya nggak? Ada. Kalau ada alif lamnya tetap kita tulis, nggak boleh dihilangkan. Alif lamnya tetap ditulis. Nah, kemudian perubahan yang terjadi di sini pakai kasroh atau kasrotain? Pakai kasroh. Kenapa? Kenapa nggak pakai kasrotain seperti di atas tadi? Karena di sini dia sudah ada alif lamnya. Nah, maka di sini cukup pakai kasroh saja, tidak perlu dirubah lagi. Ya, tidak perlu dirubah lagi. Kenapa? Karena ada alif lam, dan alif lam itu mencegah datangnya tanwin. Kalau kita katakan al-mudarrisin kan salah. Kalau kita katakan al-mudarrisin ada alif lam. Nah, sedangkan kaidahnya alif lam dan tanwin tidak boleh berada dalam satu kata yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya, kaidah selanjutnya, kalau mudhofun ilaih itu boleh pakai alif lam. Ya, berarti seharusnya di sini boleh kita tambahkan alif lam, al-Muhammadu. Nggak boleh. Nah, ini kaidah tambahan juga, nama orang itu nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh ditambahkan alif lam. Karena ada orang namanya Zaid, benar kita panggil ya Az-Zaid, nggak boleh. Nah, jadi kalau nama orang itu dia mabni istilahnya. Apa itu mabni? Tetap, tidak boleh berubah-ubah.
Jadi Muhammad ya sudah Muhammad, nggak boleh kita katakan Al Muhammad gitu. Tetap namanya tidak boleh diganti-ganti. Tapi Al Mudarris itu kan bukan nama orang, itu profesi. Nah, maka dia boleh pakai alif lam. Gitu ya. Kemudian kaidah yang ketiga, dalam masalah idhofah, bahwasanya mudhof itu kata yang pertamanya tidak boleh pakai alif lam. Nah, jadi yang pertama tadi kaidahnya dia nggak boleh pakai tanwin, yang ketiga dia tidak boleh pakai alif lam juga. Jadi alif lam sama tanwin nggak boleh ada. Gitu ya. Itu maka tidak boleh kita katakan tambahkan alif lam di sini. Misalkan kita katakan al-qalamu al-mudarris, salah, nggak boleh. Nggak boleh kita tambahkan alif lam. Atau kita tambahkan alif lam di sini misalkan al-kitabu Muhammadin, nggak boleh. Tidak boleh tambahkan alif lam di mudhofnya. Baik, sekarang kita kembali ke kitab. Berarti kalau kita katakan kitabu Hamidin, mana mudhofnya? Kitabu. Mana mudhofun ilaihnya? Hamidin. Kenapa pakai kasratain? Karena Hamid nama orang, dan nama orang tidak boleh pakai alif lam. Atau simpelnya, kenapa pakai tanwin di sini? Karena alif lam. Itu aja ya. Baik, kemudian daftaru Ammarin, buku tulisnya Ammar. Kemudian maktab al-mudarris, maktabil mudarris. Nah, perhatikan di sini, kok bukan maktabu ya? Ini kan tadi kitabu, daftaru. Kok ini maktabi? Adanya huruf jar. Jadi mudhof itu berubah karena adanya huruf jar tadi. Apa huruf jarnya? Ala. Nah, bagaimana kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kalau ada huruf jar maka harokat setelahnya harus kasroh. Yang tadinya ini dibaca maktabul mudarrisi sekarang menjadi maktabil mudarrisi karena adanya huruf jar di sini. Ya, adanya huruf jar itu mengharuskan dia menjadi kasroh di sini. Berarti kalau kita ditanya maktabi ini kasroh, al mudarrisi juga kasroh. Kalau maktabi apa penyebabnya kasroh? Karena huruf jar. Kalau mudarrisi apa penyebabnya kasroh? Bukan karena huruf jar, tapi karena dia sebagai mudhofun ilaih. Karena kaidah dalam mudhofun ilaih tadi apa? Harus berharokat kasroh atau kasrotain. Ini kasroh karena ada alif lam. Baik. Itu juga haqibatul mudarrisi. Ya. Terusnya baik. Sekarang kita jawab pertanyaannya latihan. Ajib anil asilatil atiyah. Aina kitabu Muhammadin? Mana kitabnya Muhammad? Ya. Apa jawabannya tadi? Di mana kitabnya Muhammad? Huwa alal maktabi. Nah, kita gunakan kata ganti di sini yang tepat. Nah, kitab mudzakkar mana? Mudzakkar. Berarti gunakan kata ganti huwa. Huwa alal maktabi. Baik. Jadi huwa alal maktabi. Huwa di sini kembalinya ke kitab, bukan ke Muhammad. Kemudian kita di pertanyaan yang kedua, aina kitabu Ammarin? Tadi di teks apa dikatakan? Kitabnya Ammar di mana? Daftarnya Ammar ya. Ala maktabil mudarris. Kitab mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Nah, kita katakan huwa. Huwa ala maktabil mudarris. Baik, kemudian nomor 3, aina haqibatul mudarris? Mana tasnya guru? Apa jawabannya tadi? Tahta al-maktabi. Haqibah mudzakkar muannas? Muannas, berarti domirnya hiya. Hiya tahta apa tadi? Tahta al-maktabi ya. Hiya tahta al-maktabi. Baik. Huwa aina kitabu Muhammadin huwa alal maktabi. Aina kitabu Ammarin huwa ala maktabil mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi hiya tahta al maktabi. Baik. Nah, sekarang kita belajar merangkai kata-kata menyandarkan kata-kata yang ada di sini.
kitabun dan Muhammadun, ditambah menjadi kitabu Muhammadin. Ya. Ingat perubahan yang terjadi apa? Mudhof, yaitu kata yang pertama, itu tidak boleh pakai tanwin. Kemudian kaidah yang kedua, Muhammadun atau mudhofun ilaihnya harus pakai kasroh atau kasrotain. Baik. Kita mulai jawab. Qalamun hamidun. Jadi apa? Qalamu hamidin. Qalamu hamidin. Kemudian baitun abbasun, ada rumah miliknya Abbas, maka kita katakan baitu abbasin. Baik. Dan ghurfatun aliyun, kita katakan ghurfatu aliyin. Tasdidnya di situ ya, aliyin. Kemudian daftarun sa'idun, kita katakan daftaru sa'idin. Mindilun yasirun, kita katakan mindilu yasirin. Kemudian komisun ammarun, kita katakan komisu ammarin. Dan sarirun khalidun, kita katakan sariru khalidin. Baik, ya. Jadi ini semua penyandaran kepada nama orang. Penyandaran kepada nama orang. Bukunya Muhammad, pulpennya Hamid, rumahnya Abbas, kamarnya Ali, buku tulisnya Said, dan terus nama orang. Nama orang kalau boleh pakai alif lam. Sekarang bagaimana kalau kita sandarkan kepada yang ada alif lamnya? Contohnya maktabul dan al-mudarrisu. Jadi maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Nah, kalau miftahul dan al-baitu menjadi apa? Miftahul baiti. Miftahul baiti. Dukanun at-tajiru. Jadi dukanu at-tajiri. Kemudian baitun al-muhandisu menjadi baitun muhandisi. Ismun al-waladu menjadi ismul waladi. Kitabun Allahu lafzul jalalah, kitabun tambah lafzul jalalah menjadi kitabullahi. Kemudian bintun at-tabibu menjadi bintu tabibi. Perhatikan juga, ingat juga kaidah alif lam samsin, alif lam qamariyah kemarinnya. Ingat semua pembelajarannya ini masih terus berkaitan semua. Jadi kalau ada satu bagian yang kita kurang pahami, ya, maka untuk memahami bagian selanjutnya nanti akan lebih sulit. Itu terkadang yang bikin orang malas untuk lanjut belajar. Ya. Mentok jalannya udah ke depannya sudah blank. Ketinggalan jauh akhirnya menyerah. Enggak seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah di pelajaran-pelajaran sebelumnya, segera ditanyakan sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, agar lebih gampang memahami pelajaran selanjutnya. Kemudian miftahun as-sayyaratu menjadi miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Baik. Ini kaidah tentang al-idhofah atau idhofah. Idhofah artinya penyandaran, mudhof artinya yang disandarkan, mudhofun ilaih artinya yang kepada dia disandarkan. Baik, kemudian yang kedua kita akan belajar tentang penggunaan ya yang diwahai tadi. Apa pengaruh yang ditimbulkan kalau kita menggunakan kata ya? Pengaruhnya adalah yang namanya ya wahai itu kan pasti kita gunakan untuk memanggil orang. Nggak mungkin kita manggil buku tulis kita panggil, kan nggak mungkin, benda mati dia nggak bisa nyaut. Kita panggil pasti orang, maka setelah itu pasti nama orang. Misalkan kita ambil contoh, kita panggil Muhammad, ya, tambah kata Muhammadun. Muhammadun ada tanwinnya nggak? Ada. Tapi kalau kita tambahkan ya menjadi
Ya Muhammadu. Ya, domanya satu, nggak boleh dikatakan Muhammadun. Asalnya kan Muhammadun. Tapi kalau kemasukan ya, dia tidak boleh pakai tanwin lagi. Ya Muhammadu, ya Hamidu, ya Yasiru, ya Ammaru, dan seterusnya. Ya, tidak boleh pakai tanwin. Ya Muhammadu. Kemudian yang ketiga, penggunaan tanwin. Penggunaan tanwin ini sudah kita singgung tadi di pembahasan idhofah, bahwasanya kalau mudhof itu tidak boleh pakai tanwin. Nah, tapi kalau mudhofun ilaihnya boleh pakai tanwin kalau dia berbentuk nama orang atau tidak ada alif lamnya. Tapi kalau ada alif lamnya maka tanwinnya harus dihilangkan. Baik. Dan terlanjut ke latihan selanjutnya, iqra waktu ma'adhab di awakhiril kalimat, baca kemudian diharokati. Nah, ini kalau mau cara mengingat gampangnya, itu kata yang pertama itu bunyinya A. Ya, kata yang pertama itu bunyi A, bunyi U. Kemudian kata yang kedua itu bunyinya I. Ya, ini bedanya UI. Ya, babu al-madrasati, berarti babul madrasati. Nah, itu ingatnya ya, babul madrasati, babun asalnya. Nah, baik sebagai mudhof, tanwinnya harus dibuang, jadinya babu, bunyi U. Al-madrasatu, asalnya U juga al-madrasatu, tapi karena dia sebagai mudhofun ilaih, akhirnya harus dikasrohkan sesuai dengan kaidah tadi. Jadilah al-madrasati, babul madrasati. Kemudian ini U dan I juga, himarur rajuli, baitu hamidin. Nah, kalau ini U dan in, ya, sama saja sebenarnya, karena dia nama orang di sini. Baitu hamidin, sayyaratul mudiri, mindilu ammarin, ismut talibi, baitullahi fi kitabillahi. Nah, kalau di sini sudah berubah dia. Hukum asalnya kata ini kitabun sebenarnya, atau kitabu karena sebagai mudhof. Tapi karena ada huruf jar maka dia tidak berharokat kasroh, fi kitabillahi. Ya, itu bahasa Arabnya, jadi berubah-ubah harokat akhirnya tergantung kepada kata sebelumnya atau kedudukannya dalam kalimat. Kemudian ini asal katanya baitul mudarrisi, kemasukan min menjadi min baitil mudarrisi. Kemudian ala maktabil mudiri, mudiri. Kemudian iqra aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Ba'idun artinya apa? Jauh. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Kemudian Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Quran itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah itu adalah baitullah. Kemudian Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulullahi, utusan Allah. Rasul artinya utusan. Kemudian yang kelima, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja artinya keluar, kata kerja. Al mudarrisu dhammah karena tidak ada huruf jar sebelumnya. Min ghurfati, kenapa ghurfati? Karena ada min. Al mudiri karena mudhofun ilaihi. Baik. Kemudian hadza baitu hamidin. Boleh baitun? Enggak boleh. Hadza baitu hamidin. Wa dzalika baitu khalidin. Baik. Nomor 7. Ibnu Ammarin talibun. Kenapa enggak talibin? Karena penyandarannya dua kata ini, Ibnu Ammarin. Kalau talibun itu sudah masuk ke kata yang lain.
Ibnu Ammar, anaknya Ammar itu adalah seorang murid, begitu ya. Ibnu Ammarin. Wa ibnu Yasirin tajirun. Di sini ada alif berdiri, ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau berada di tanah seperti ini, dia boleh tidak dibaca. Jadi kita katakan wa ibnu Yasirin tajirun atau wa ibnu Yasirin tajirun. Boleh dua-duanya. Kemudian yang ke-8, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. 9, hadza miftahus sayyarati aina miftahul baiti. Miftah artinya kunci. 10, man anta ya waladu. Man, enggak boleh min di sini. Enggak cocok. Akan ada kalimat tanya ini kan. Kalau min itu kan huruf jar, artinya dari. Tapi kalau ini cocoknya pakai man bukan min, walaupun bisa dibaca min di sini karena nggak ada harokatnya. Man bacanya yang tepat. Karena ini konteksnya bertanya. Man anta ya waladu. Siapa engkau wahai walad, sebagai anak laki-laki. Kenapa kita katakan waladun? Kan ada ya, kaidahnya tadi kalau ada ya wahai ketemu dengan nama orang atau nama benda, maka kita katakan waladu, nggak boleh waladun lagi, harus dibuang tanggulnya. Ana ibnu Abbasin, saya anaknya Abbas. Nah, nama para sahabat itu ibnu Umar, berarti dia anaknya Umar, gitu ya. Kemudian ada ibnu Abbas, berarti bapaknya namanya Abbas, begitu seterusnya. Ana ibnu Abbasin, saya adalah anak laki-lakinya Abbas. Nomor 11, wa banu man huwa banu Khalidin. Wa banu man huwa banu Khalidin. Nomor 12, aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Perhatikan huwa di sini. Huwa artinya dia. Kembalinya kemana? Ke masjid. Karena masjid ini kan bukan Rasulullah. Mana masjidnya Rasulullah? Huwa fil Madinah al-Munawwarah. Masjidnya Rasulullah itu ada di al-Madinah al-Munawwarah. Al-Munawwarah artinya yang diterangi, yang bercahaya, kota yang bercahaya. Nomor 13, bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Madrasah ini sekolah, al-jami'ah ini universitas. Nomor 14, ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ini sama dengan kata ibn tadi, dia diawali dengan hamzah wasal. Kalau di tengah kalimat seperti ini, dia boleh dibaca dengan dua cara. Boleh hamzah wasalnya diucapkan, boleh tidak. Kalau diucapkan menjadi wa ismu al-muhandisi, tapi kalau tidak diucapkan menjadi wasmul muhandisi. Boleh dua-duanya. Nomor 10, ammut talibi ghaniyun. Ammu ini bacanya ya. Ammu itu artinya apa? Paman. Mungkin sih kita dengar istilah Ami itu paman. Baik. At-talib, nah ini paman dari pihak bapak ya. Paman dari pihak bapak. Nah, at-talib artinya siswa. Ghaniyun artinya kaya. Paman siswa itu kaya. Siswanya atau pamannya yang kaya? Pamannya, gitu ya. Baik. Nomor 16, babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Maftuhun itu lawan katanya mughlaqun. Maftuh artinya terbuka, maka mughlaqun artinya tertutup, tergembok, terkunci. Kemudian khalu hamidin faqirun. Khalu hamidin faqirun. Khalu ini dua artinya paman, tapi dari pihak ibu ya, paman dari ibu. Paman itu ada dua, dari pihak ibu sama juga bapak. Kalau dari pihak ibu namanya khalun, kalau dari pihak bapak namanya amun ya. Paman dari pihak ibunya hamid faqirun, fakir dan miskin. Nah, kalau dari ghaniyun. Nomor 18, sayyaratu Abbasin fis syari'i.
Mobilnya si Abbas ada di syari'. Syari' artinya jalan. Jalan raya ya. Jalan raya artinya syari'. Nah, kalau sirat, bagaimana sirat? Kalau sirat mustaqim itu juga artinya jalan, cuman jalan yang sifatnya maknawi ya. Misalkan jalan kebenaran, ya, jalan keselamatan, itu kan jalan yang maknawi ya, yang majazi, kiasan saja. Ayat nomor 19, Ibnu man anta ana benul mudarrisi. Nomor 12, nomor 20, ainal kalbu huwa tahtas sayyarati. Huwa tahtas sayyarati. Baik, latihan selanjutnya. Kawin jumalan mufidatan bimal'i al-farali fi mayali. Kawin, buatlah, susunlah. Kawin artinya kawinkanlah, bentuklah, susunlah. Jumalan mufidah. Jumal mufidah artinya kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Buatlah kalimat-kalimat sempurna dengan cara apa? Dengan mal'i artinya mengisi. Dengan mengisi titik-titik atau kosong-kosong di bawah ini. Al-faraq artinya kosong. Rasulu al-baiti mughlaqun. Rumah tertutup. Apanya rumah yang tertutup? Nah, itu pertanyaannya. Karena kata sifatnya di sini mughlaqun, tertutup. Apanya rumah yang tertutup? Nah, kalau jendela kita cocokkan jendela panas, maka kita gunakan pintu. Kalau pintu, babun. Tapi karena sebagai mudhaf jadi babu. Babul baiti mughlaqun. Nomor 2, aina titik as-sayyarati. Mana itunya mobil? Apanya mobil? Yang mana? Boleh apa saja. Boleh rodanya, bannya, ya, dan sebagainya. Nah, kita katakan di sini, bagaimana contoh tadi kunci, ya, miftah. Aina miftahus sayyarati. Karena itu biasanya orang cari. Nomor 3, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu. Nah, Muhammad itu utusannya siapa? Utusannya Allah. Kalau Rasulullahi. Nomor 4, at-tabibi ba'idun. Apanya dokter yang jauh? Ya, apanya dokter yang jauh di sini? At-tabibi ba'idun, rumahnya. Nah, rumah biasanya dekat jauh gitu. Katakan baitut tabibi ba'idun. Baik. Nomor 5, Al-Qur'anu kitabu. Apalagi kitabnya siapa? Kitabnya Allah. Kitabullah. Nomor 6, Khadijah itu siapanya Hamid. Boleh siapa saja, kita ambil di sini anak perempuan, istrinya pun boleh, adiknya boleh, kita ambil di sini anaknya. Khadijatu bintu Hamidin, putrinya Hamid. Nomor 7, ana titik al-mudarris. Saya titik guru. Nah, saya apanya guru? Anaknya misalkan. Boleh bintu, boleh binti ya. Bintu, atau kita katakan ibnu. Ana ibnul mudarrisi. Nomor 8, at-talibi maksurun. Patah, apanya siswa yang patah? Polpennya misalkan. Qalamut talibi maksurun. Dan nomor 9, babu titik maftuh. Nah, pintu apa yang terbuka? Pintu masjid misalkan. Kita katakan babul masjidi maftuhun. Nomor 10, kharajal mudarrisu min. Guru keluar dari titik-titik kepala sekolah. Dari apanya? Dari kantornya. Dari maktabil mudiri. Ingat maktab itu ada dua maknanya ya. Maktab bisa artinya meja, bisa artinya kantor. Tergantung ya, konteks yang sedang dibicarakan. Baik. Ayo kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan latihan yang ke-6. Baik, dimulai dulu apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.